Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jadi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ida Putu Sucita Danuarta dengan NIM 2301020069 dari Prodi Informatika kelas pagi 2. Nah, jadi sebelumnya Pak Bude selaku dosen saya di mata kuliah berbasis data lanjutan. Jadi hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil rancangan database dan sampai implementasi database dari studi kasus yang saya ambil. Nah, dari 3 studi kasus yang ada, saya memutuskan untuk mengambil aplikasi absensi. Oke, jadi sebelumnya saya ada note untuk sistem yang saya ambil. Nah, jadi saya mengambil aplikasi atau sistem absensi dan ada tambahan penggajian. Nah, jadi nggak cuma absensi, jadi di sini ada manajemen untuk penggajian dari karyawan juga gitu. Oke, jadi di sini ada 3 user, yaitu admin, pegawai, dan ketua divisi. Nah, ini kenapa ada ketua divisi? Nanti mungkin akan tahu kenapa seperti itu, karena ada satu fitur yang khusus ketua divisi yang bisa lakuin atau bisa manage gitu. Oke, jadi di sini ada fiturnya, yaitu ada divisi jabatan, absensi, pengajuan cuti, penggajian, pengajuan kasbon, pembagian berkas antar divisi, dan juga notifikasi. Nah, untuk pembagian berkas antar divisi inilah ketua divisi yang hanya bisa lakuin, termasuk admin juga ya. Nah, jadi dia bisa melakukan misalnya kayak dokumen penggajian karyawan A, karyawan B gitu, seperti itu. Atau slip gaji gitulah, seperti itu. Dan dokumen lainnya yang sejenis. Oke, itu dia. Lalu saya coba untuk menjelaskan sedikit tentang rancangan database dalam bentuk entity relationship diagram yang sudah saya buat. Nah, di sini ada total 14 tabel, yaitu sistem absensi dan penggajiannya. Mungkin saya mulai dari usernya dulu, yaitu ada admin. Di sini seperti biasa, kolomnya hanya ada ID yang tipe data integer, ada name, username, email, password, profile image, dan juga role. Ya, ini role-nya defaultnya admin, jadi biar bisa mendefinisikan gitu usernya ini siapa. Walaupun tabelnya admin, tapi ketika misal mau nge-fetch data, jadi kadang kita nggak tahu ini usernya siapa gitu. Jadi biasanya saya menambahkan role di sini dan dengan default admin. Lalu untuk employee mungkin hampir mirip kayak admin, cuma ada tambahan di sini, ada phone number. Ya, biasanya ada nomor telepon dari karyawan seperti itu. Dan juga posisi divisinya. Nah, karyawan ini itu posisinya apa dan divisinya apa. Nah, itu ada terhubung dengan tabel position division gitu. Nah, untuk division head ini adalah mengambil dari karyawan yang ada. Jadi di antara karyawan ini itu ada kepala divisinya. Nah, makanya di sini ada tabel untuk division head. Gitu. Ini user yang ketiganya, oke? Lalu lanjut ada division. Division ya divisi. Divisi misalnya kayak HR, IT, finance, marketing, seperti itu. Lalu ada job position. Nah, atau posisi dari divisi ini itu. Misalnya divisi HR misalnya ada posisi staff gitu, ada posisi manager dan lain sebagainya. Ini kolomnya cuma name juga sama. Lalu ada name dan ID ya. Lalu ada position division. Nah, ini untuk biar tahu untuk posisi ini, untuk divisi ini tuh posisinya apa, atau untuk posisi ini tuh divisinya divisi apa gitu, beserta salary yang didapat. Misal untuk divisi IT dengan posisi manager itu salary-nya atau gajinya misalnya 5 juta gitu. Manager IT itu gaji 5 juta. Nah, itu ada di dalam ditampung di sini. Nanti position division ini akan terhubung langsung dengan relasi one to one ke employee ya, atau karyawan. Nanti karyawan ini biar tahu juga dia tuh role-nya apa di perusahaan ini gitu misalnya. Jadi misalnya yang tadi ku bilang yaitu posisi dari employee ini itu adalah manager dan divisinya IT dengan gaji 5 juta. Dan data itu didapat dari sini.
seperti itu. Itu dia mungkin. Lalu di sini ada lanjut mungkin ke ini attendance, ini yang penting fitur, yaitu untuk absensi. Di absensi ini itu hanya untuk relasinya itu ke employee ID atau tabel karyawan. Nanti ya biar kita tahu juga yang absen ini karyawannya siapa gitu. Jadi maka kita menambahkan ini. Lalu ada attendance date. Ini untuk tanggal kapan karyawan tersebut absen. Lalu ada time in, time out, ya, kapan jam tepatnya dia absen untuk masuk dan kapan jam tepatnya dia absen untuk keluar gitu. Dan juga statusnya, apakah dia hadir, sakit, izin atau apa. Lalu ada leave request. Leave request ini adalah pengajuan cuti ya. Ini seperti fitur yang terlihat ini dari pengajuan cuti. Oke, jadi karyawan siapapun yang mau mengajukan cuti itu akan masuk ke dalam data tabel ini. Ya, lalu request date ini tanggal kapan untuk melakukan pengajuan. Habis itu tanggal mulai dan tanggal akhirnya. Lalu di sini adalah alasannya untuk melakukan pengajuan cuti apa. Misal alasannya ada acara keluarga yang tidak dapat ditinggalkan dan selain sebagainya. Nah, lalu statusnya ini yang update-nya nanti itu adalah admin, yaitu apakah diajukan, disetujui atau ditolak gitu. Oke. Lalu untuk case advance request ini adalah pengajuan kasbon atau mungkin gaji di muka gitu. Untuk pengajuan kasbon ini karyawan siapapun bakal akan masuk ke dalam sini. Juga sama, ini ada tanggal kapan melakukan pengajuan, jumlah yang mau diajukan, alasan dan juga statusnya. Statusnya juga sama, diajukan, disetujui apa ditolak. Ya, oke. Nah, lalu setelah melakukan pengajuan, nanti misalnya mau mengembalikan kasbonnya. Nah, untuk mau mengembalikan kasbon itu akan disimpan di tabel ini, cash advance payment. Jadi kalau misal karyawan mau melakukan pembayaran kasbon, itu akan ditaruh di sini. Ya, misalnya nih, karyawan A itu mau melakukan atau mau melunasi kasbon yang ID-nya ini atau yang total amount-nya itu adalah 50.000 gitu. Jadi mau melunasi itu. Nanti tanggal dia bayar kapan, total yang dibayarnya berapa, dan juga statusnya. Oke. Nah, lalu itu payroll, ini adalah penggajiannya, data gaji dari karyawan. Nanti contoh ini ada beberapa kolom, sekalian saya memberikan contoh juga. Jadi karyawan A, employee ID 1 misalnya yang nama karyawan itu karyawan A, itu itu akan digaji untuk bulan, karena ini integer berarti bulan 7 atau bulan Juli. Dia digaji pada bulan Juli year, misalnya tahun ini 2025, Juli 2025 dengan salary 5 juta. Salary ini kan diambil nanti dari data di position division ini. Oke, dengan di sini ada tambahan leave deduction ini untuk misal kalau ada cuti itu atau potongan lah, misal kalau ada cuti nanti bakal masuk di sini, atau ada kayak ada beberapa hari dia nggak masuk, itu mungkin akan dihitung di sini nanti leave deduction. Lalu ada bonus yang didapat, misalnya bisa aja tiap company kan biasa ada ngasih bonus ke karyawannya, misalnya overtime untuk kerjanya itu, jadi bisa ada bonusnya biasanya. Lalu total salary berarti dari salary dikurang leave deduction dan ditambah bonus. Nanti total salary akan dikalkulasin di sini. Dan transfer date, ini kapan gaji tersebut ditransfer oleh mungkin di bagian finance gitu, karyawan bagian finance. Oke, seperti itu. Nah, lalu ada file sharing. Ini yang bisa melakukan file sharing itu hanya ketua divisi ya, dan juga admin. Kalau misal admin maka ini akan ada ID-nya, kalau enggak maka division head-nya yang akan ada gitu. Kalau misalnya division head yang melakukan file sharing atau misalnya mau membagikan file. Oke, jadi di sini ada sender division dan receiver division. Ini tuh sama-sama mengarah ke employee ID. Jadi misalnya nih, kepala divisi IT itu mau membagikan dokumen
dokumen, biasanya itu dokumen project ya, dokumen project A. Jadi dia akan sendernya itu dari siapa itu. Jadi pengirimnya itu dari siapa. Misal pengirim itu yang karyawan atau manajer A gitu, manajer IT. Lalu receivernya siapa yang menerima? Yang menerima misalnya mungkin anak-anak back end gitu, yang menerima dokumen project tersebut gitu, receivernya. Lalu nama filenya apa, deskripsinya, dan tanggal upload dokumennya gitu. Seperti itu. Dan ini null untuk deskripsi, jadi nggak wajib diisi. Lalu ini yang terakhir adalah notification. Jadi ini notification dari kategori juga. Jadi notifikasi ini bakal dibuat otomatis ketika ada pengajuan cuti disetujui, cuti ditolak, permintaan gaji di muka atau kasbon, gaji ditransfer, terlambat absen, dan belum absen. Lalu di sini ada ada kolom created at, ini untuk tanggal kapan notifikasi ini dikirim. Lalu notification for ini adalah untuk ke siapa notifikasi ini dikirim. Misalnya kategori yang cuti disetujui. Cuti disetujui ini siapa yang ini ya, target yang mau dikasih notifikasi. Misalnya karyawan A itu mau mengajukan cuti, tapi cutinya udah disetujui nih sama si admin. Jadi kan otomatis akan mengirimkan notifikasi ke karyawan tersebut. Nah, jadi employee ID-nya misalnya karyawan B, ID 2 gitu. Nanti notification ID bakal yang tadi, cuti disetujui dan tanggalnya gitu. IsRead ini misalnya kalau defaultnya false, jadi kalau belum dibaca biasa kan ada muncul, kalau di webnya tuh muncul kayak titik-titik gitu, kayak apa namanya tuh, tanda bahwa notifikasi itu belum dibaca. Jadi biar tahu, oh saya ternyata belum baca notifikasi ini. Tapi kalau udah diklik, nanti otomatis udah dibaca, maka isRead-nya bakal otomatis terupdate jadi true gitu. Yang dimana tanda bahwa notifikasi tersebut udah dibaca oleh yang dituju gitu, karyawannya. Oke, itu dia untuk ERD atau rancangan database awal. Jadi selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan langsung ke implementasinya. Implementasinya adalah di PHP MyAdmin. Di sini juga saya ada membuat function, ada membuat function, procedures, dan views dan juga triggers. Triggersnya ada di sini. Jadi masing-masing itu ada 3 macam ya, 3 data maksudnya. 3 trigger, 3 function, 3 prosedur, dan 3 views. Oke, mungkin saya coba dari tabel dulu sebelum saya masuk ke sana. Nah, ini tabel admin. Di sini juga udah ada data di tiap tabelnya sampai tabel yang paling akhir. Oke, ini admin. Di sini ada 10 admin yang dimana dan passwordnya juga udah dienkripsi dengan Bcrypt. Jadi biar lebih aman ketika misalnya hacker mendapatkan database kita, itu tidak akan mudah untuk mendapatkan password data adminnya. Jadi karena sudah dienkripsi, yang dimana untuk teknik Bcrypt itu tidak bisa didekripsi lagi. Karena itu teknik hashing yang lumayan kuat juga, sampai saat ini juga sering dipakai. Lalu ada attendance, ini untuk absensi. Jadi udah ada beberapa untuk dari karyawan employee ID-nya 1 itu udah melakukan absen di tanggal 19 Maret 2025. Jam absennya itu jam 7 dan jam keluarnya itu jam 5. Oke, tapi ini statusnya alpha. Ini sebenarnya random aja ya. Kalau misalnya status alpha ini harusnya kosong, tapi ini karena random data jadi nggak masalah. Oke. Lalu cash advance payments ini seperti ini. Lalu ada cash advance request, division seperti yang saya bilang tadi ya. Contoh ada HR, finance, IT, marketing. Lalu ada division head, ini ya. Misalnya employee ID 1, 2, 3, 4 itu adalah seorang kepala divisi gitu ya. Jadi bisa menjabat juga karyawannya itu. File sharing, ya, ini contoh file sharing.
Jadi yang misalnya file 1 itu adalah laporan absensi karyawan bulan Maret. Lalu ini ada permintaan review kinerja divisi marketing. Lalu ada ini, misalnya daftar karyawan terlambat hadir minggu ini gitu. Dan lain sebagainya. Ini contoh file sharing. Lalu ada job position, contohnya ada staff, supervisor, dan manager. Ada leave request, ini untuk pengajuan cuti. Notifikasi, notifikasi. Ini contoh ini ada kategori untuk cuti ditolak. Nanti cuti ditolak itu akan mengarah ke employee ID yang 10 gitu. Ada payroll, ada penggajian seperti ini, lalu ada position division beserta salary-nya. Mungkin seperti itu. Lalu saya lanjut untuk menjelaskan tentang function. Di sini ada 3 function yang udah saya buat. Mungkin saya coba klik ini. Nah, yang pertama itu adalah untuk menghitung total salary. Kalau dilihat kodenya, nah, jadi untuk menghitung salary ya total salary secara otomatis gitu. Rumusnya cuma simple aja. Jadi salary awal itu bakal dikurang dengan potongan. Potongan misalnya dari cuti itu kan biasa ada potongan gajinya, potongan salary lah. Nah itu berapa? Misalnya salary awal adalah 5 juta, lalu kena potongan cuti 200.000, ditambah bonus misalnya dari kinerja yang bagus dan lain sebagainya, ditambah 300.000 misalnya. Jadi kan 5 juta dikurang 200 tambah 300 itu hasilnya 5.100.000. Jadi kalau misalnya saya coba execute 5 juta dengan potongan 200.000 dan bonus 300.000. Kalau saya lihat hasil go dan hasilnya benar 5.100.000. Nah, lalu untuk function berikutnya itu adalah ini. Untuk mencari, kita lihat kode dulu. Nah, jadi ini untuk mencari karyawan yang memiliki status cutinya itu diajukan, status pengajuan cuti itu diajukan. Oke. Jadi karyawan siapapun yang melakukan pengajuan cuti itu bakal terhitung di sini. Contoh nih, aku mau cari tahu, coba di sini lihat contoh di mana itu untuk leave request yang diajukan itu kan berarti cuma satu ya, yang punya employee ID 5. Tapi coba yang 4 ya. Yang 4 itu berarti yang udah disetujui. Yang setujui harusnya nggak terhitung. 4. Kalau misal aku mau cari employee 4 itu berapa kali melakukan cuti? 0, benar, karena emang semuanya udah disetujui. Lalu coba untuk yang 5. Yang 5 tadi kan ada 1 ya. Kalau kita go, maka benar. Ada 1 pengajuan cuti yang baru diajukan oleh employee ID 5. Seperti itu. Nah, lalu ini ada is eligible for bonus. Nah, ini untuk fungsi untuk mendapatkan data apakah karyawan tersebut eligible untuk mendapatkan bonus gitu. Kalau dilihat kodenya seperti ini. Nah, jadi gimana kondisinya atau perkondisiannya? Kalau misalnya di sini kan ada 3 parameter. Siapa karyawannya, target bulan yang mau diambil, target tahun yang mau diambil gitu. Lalu akan dicek apakah employee dia sama, month dan year, dan statusnya harus hadir. Lalu kalau misalnya hadirnya lebih dari 20 hari selama 1 bulan, jadi dia tuh bekerja selama 20 hari dalam 1 bulan, lebih dari itu ya, baru mendapatkan bonus atau eligible gitu. Kita coba lihat, harusnya tidak ada karena datanya masih sedikit untuk yang attendance. Nah, coba yang ID 1 deh. Misalnya yang ID 1 untuk target months yang misalnya bulan Juli dan 2025 tahun ini. Bulan Juli kan belum ya. Jadi Januari deh. Nah, 0 ya, karena emang data dari hadirnya itu masih sedikit, kurang dari 20 hari lah hitungannya untuk karyawan itu ya. Lalu lanjut yang function udah, itu ada 3.
Lalu lanjut ke prosedursnya ada 3 juga. Di sini prosedur yang pertama, coba lihat kodenya. Nah, ini untuk menyetujui pengajuan kasbon. Ya, jadi setelah misalnya, kalau misalnya ada update, kita coba. Nah, ya, melakukan update otomatis. Jadi tanpa perlu dari datanya langsung. Kita cuma perlu input berapa request cash advance ID-nya, nanti otomatis bakal meng-approve atau menyetujui statusnya. Kita coba lihat di sini. Yang masih belum disetujui kan yang ini. Atau kita cobain ditolak ini ya. Yang ditolak ini kita ubah menjadi disetujui, yang ID 5. ID 5. Go. Oke, berhasil. Kalau dilihat di sini, ID 5 itu otomatis statusnya berubah jadi disetujui. Jadi seperti itu. Lalu prosedur kedua itu adalah untuk mendapatkan history dari penggajian karyawan. Kalau lihat di edit, nah ini akan mengambil data dari payrolls, yang dimana employee ID itu sama dengan employee ID yang kita input nanti, dan akan diurutkan berdasarkan tahun dan bulannya secara descending. Oke, kalau coba execute dengan employee ID 1. Oke, seperti ini jadinya. Untuk employee ID 1 itu sudah menerima gaji di bulan Oktober 2025 dengan total gaji ini 5.700.281 rupiah, dengan tanggal transfer itu di tanggal 22 Maret 2025 gitu. Coba yang lain 3. Oke, 3 seperti ini dengan total salary itu 5 juta juga, 5 juta sekian. Nah, itu dia. Lalu yang terakhir itu adalah untuk menambahkan data pengajuan cuti baru. Kalau lihat edit, ya ini cuma untuk input biasa, store data biasa. Kalau coba execute, insert leave request, misalnya employee ID 1, request date-nya itu misalnya di tanggal 2025. Oh, sorry, sebentar. Oke, maaf tadi HP jatuh. Jadi oke, lanjut. 2025 requestnya bulan 4 tanggal 10. Ini juga misalnya sama, reasonnya adalah alasannya kenapa cuti, misalnya sakit gitu misalnya. Lalu coba go, otomatis berhasil, dan kita coba lihat di leave request itu masuk, dan otomatis statusnya itu adalah diajukan. Ya, karena kenapa statusnya otomatis seperti ini, itu ada di trigger nanti yang akan saya jelaskan. Jadi kalau misalnya statusnya nggak di input, itu otomatis diajukan kalau tidak salah, seperti itu. Nah, seperti itu untuk prosedur yang ketiga. Lanjut untuk triggers. Untuk triggers, nah ini, oh ya, tidak ada ternyata. Jadi emang otomatis diajukan di sini ya. Ya, jadi udah otomatis di set diajukan. Kalau yang triggernya itu yang payroll. Jadi sebelum insert payroll, kalau lihat di kodenya, jadi sebelum insert gaji, nanti bakal otomatis menghitung total salary. Jadi nggak perlu diinput total salary-nya secara manual, dihitung manual. Jadi otomatis dikalkulasikan. Yang untuk trigger kedua itu adalah ini. Nah, untuk memberikan default dari kehadiran karyawan. Kalau misalnya statusnya nggak diinput, jadi otomatis alpha gitu. Dan yang ketiga itu adalah untuk memvalidasi ininya, amount dari pengajuan kasbon.
Jadi kalau misalnya itu minus yang di input ya, amount-nya otomatis bakal memberikan error jumlah pinjaman harus lebih dari 0 gitu. Seperti itu untuk trigger. Kita coba trigger yang pertama itu payroll. Coba misalnya input payroll baru, insert employee ID misalnya yang ini, amount-nya itu 10 2024, salary-nya misalnya salary awal 3 juta, leave deduction misalnya ada potongan 200.000, lalu bonus misalnya 350. Nah ini harusnya adalah 3.150.000. Jadi total salary dikosongin, transfernya misalnya hari ini, go. Oke, coba di 0. Nah, kalau dilihat, oke benar. Jadi harus di input 0 aja, karena kalau kosong ada error. Jadi kita input asal aja untuk total salary, atau defaultnya kasih 0. Nanti otomatis trigger itu bakal nge-update otomatis untuk total salary yang menjadi seperti ini, sesuai yang tadi kita prediksi, yaitu 3.150.000 untuk total salary. Oke, lalu untuk trigger yang kedua tadi adalah memberikan nih default dari status daftar hadirnya. Kalau coba lihat insert, oke, misalnya employee 1 itu tanggal hari ini hadirnya, misalnya jamnya hari ini, time in, atau jangan jam segini, jam 8.46, lalu time outnya itu adalah 16.46, dan ini biarin kosong. Oke. Coba kasih hadir. Oke, masuk. Ini sebenarnya harusnya diberikan nullable untuk status nullable. Jadi ketika coba input ulang, ini ngawur dulu. Nah, kalau dia udah kosong, go, otomatis nanti alpha untuk statusnya. Sama kayak total salary tadi itu, kalau misalnya nggak mau input, itu bisa nullable aja. Dan yang terakhir, itu trigger terakhir adalah untuk memvalidasi cash advance amount. Itu yang di cash advance request. Jadi memvalidasi ya. Coba sebagai contoh, go. Coba di input ini misalnya 50.000 minus 50.000, ini ngawur aja. Go. Nah otomatis nanti message yang kita custom itu muncul, jumlah pinjaman harus lebih dari 0, seperti itu. Jadi trigger udah berhasil jalan. Mungkin itu dia untuk function, prosedur, dan trigger. Dan terakhir itu adalah views. Di sini ada 3 views juga, table views, yaitu untuk melihat summary dari cash advance. Seperti ini. Jadi ini akan mengambil data pengajuan dari berdasarkan karyawannya. Jadi ada berapa kali melakukan pengajuan kasbon. Nah, employee 1 itu udah melakukan pengajuan sebanyak 2 kali dengan totalnya adalah 2.164.111 rupiah. Lalu employee 2 udah mengajukan 3 kali sebanyak segini total amount-nya, sampai employee 10 totalnya 2 kali juga. Lalu yang kedua itu adalah untuk melihat data gaji yang paling terbaru. Ya, ini diurutkan berdasarkan yang terbaru. Seperti ini yang terbaru, yaitu di bulan 10 tahun 2025. Oke. Lalu dengan total salary sekian, leave deduction sekian, dan bonus sekian. Lalu total salary sekian, dan transfer date-nya itu adalah di tanggal segini. Oke. Dan yang terakhir itu adalah untuk melihat
pending leave. Ya, ini untuk melihat data cuti, data pengajuan cuti yang statusnya itu pending. Oke. Sebentar, coba lihat yang di leave request yang statusnya itu tadi apa? (0313) itu dan 0410. Nah, ini yang pending atau yang diajukan. Jadi dia akan mengambil otomatis pengajuan cuti yang baru aja diajukan. Ya, jadi yang status itu baru aja diajukan. Ada dua, yang ID 9 dan ID 11. Di sini langsung otomatis menampilkan siapa employee atau karyawan yang melakukan cutinya itu. Employee 5 dan employee 1 dengan tanggal kapan dan alasannya. Mungkin seperti itu. Mungkin itu dia untuk penjelasan dari mulai ERD atau rancangan database-nya, implementasinya di PHP-admin, dari tabelnya, isi datanya, lalu 3 function udah saya buat, 3 prosedur, 3 trigger, dan juga 3 table view. Dengan tema aplikasi yang saya ambil adalah sistem absensi dan ada tambahan penggajian. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada, mungkin itu aja sih, ya. Table view, prosedur, function. Jadi total juga ada 14 tabel. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.